warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Iya. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, Bu. Sehat, baik, Ya. luar biasa. Ya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Silakan Wahyu, ketua kelas kita, silakan wakilkan untuk memimpin doa. Suset, yo. Di-mute dulu, Suset. Maaf, Suset. Oh iya. Ya, terima kasih Wahyu. Yang lain kedengaran suara saya ya? Terdengar Ibu. Dengeran, Bu. Baiklah, Ibu akan mengabsen ya. Ahmad Wahidi ada? Ya, lambaikan tangan ya. Sip, oke. Susanti? Ratna? Susetio? Hadir, Wiji? Bu. Hadir, Bu. Widiana? Riza ada Riza? Hadir, Bu. Riza belum gabung ya? Rini? Oke ya. Baiklah. Sekarang Halo, Ibu. baiklah, bertemu lagi dengan Ibu di mata pelajaran Bahasa Indonesia, ya. Ada yang ingat materi kita pertemuan kemarin? Siapa yang ingat? Ayo. Ayo, Susetio, ingat? Wiji, Tentang Sugi? saya, Ibu. Oh, sudah Teks ya, anekdot, Bu, silakan. Ya, tentang teks anekdot ya, Bu ya. Iya, bagus sekali. Ingat ya, berarti Susetio sudah ya. Bagus, teks anekdot. Ada lagi yang diingat? Susanti? Ciri-cirinya, Bu. Ciri-ciri teks anekdot Ya, juga, Susetio. pengertiannya. Ya benar. Bagus sekali ya. Oke, ada yang bisa menjelaskan teks anekdot itu apa ya? Pertemuan kemarin kan sudah dibahas. Ayo, siapa yang bisa? Ayo, siapa yang bisa menjelaskan apa itu teks anekdot? Karena sudah dibahas itu. Susanti, ayo Susanti. Saya, Bu. Ya, silakan Susanti apa? Teks anekdot. Anekdot adalah teks cerita singkat berisi sindiran, kritikan yang menghibur. Biasanya mengangkat cerita tentang orang-orang yang mempunyai kepentingan, Bu. Nah, bagaimana? Sekarang kita sudah mempelajari apa itu pengertian ciri-ciri teks anekdot. Hari ini kita akan mempelajari struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot. Sebentar ya, Ibu menampilkan dulu PPT-nya. Tampil nggak, Nana? Sudah, Bu. Tampil, Bu. Lihat, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, ini adalah KD yang kita pelajari hari ini, ya. Tolong bacakan Wahyu, mendengarkan saya. Yuk, Siap, Bu. Wahyu, siap ya. Oke, bacakan Wahyu. Pada pertemuan ini kita dua ini dulu. Oke, silakan Wahyu. Ya. Untuk kompetensi KD itu kompetensi dasar, Bu ya? Iya, benar. Pertama menganalisis struktur teks anekdot. Kemudian yang kedua menganalisis kebahasaan teks anekdot. Iya, benar. Itu yang akan kita pelajari. Sekarang apa terlihat ini? Coba si Sugi. Bacakan Sugi. Tujuan kita. Ya, Bu. Tujuan dapat menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks anekdot serta menuliskan kembali teks anekdot dengan memperlihatkan struktur dan kaidah kebahasaan dengan tepat. Iya, Manfaat. bagus Wahyu. Ya, biarlah. Manfaat nanti Ibu yang menjelaskan ya. Oke, Ibu. untuk KD dan tujuan itu yang akan kita pelajari ya. Pada pertemuan ini kita menganalisis dulu struktur dan kaidah kebahasaan karena nanti akan membantu kalian semua menuliskan teks anekdot. Nah, manfaatnya. Sekarang siapa yang pernah melihat stand up komedi Raditya Dika? Kenal nggak ada Raditya Dika? Aduh, Tahu, itu Bu. Nggak kenal. Tahu, Bu, tapi nggak kenal. Tahu tapi ya nggak kenal ya nggak pernah ketemu soalnya ya. Oke, Tahu, si Ibu. Raditya Pernah Dika, terus ada Dudot, iya benar di TV ya. Mereka pernah melaksanakan stand up komedi di depan gubernur ya, di depan Pak Bupati. Tapi stand up komedi apa? Sebenarnya isinya apa itu? Kritikan, itu kritikan dan Lucu, Bu. sindiran. Iya, tapi dia lucu. Nah, ya itulah manfaatnya kita mempelajari teks anekdot. Iya, kelucuan teks anekdot ya. Kita mempelajari teks anekdot jika ada hal-hal yang tidak berkenan di dalam pelayanan masyarakat. Ada pengalaman kalian, Bu, pada saat ngantri, Bu. Nah, pada saat saya ngantri buat kartu kesehatan, Bu, ada pejabat yang nyeronong aja nggak ngantri. Mungkin itu pengalaman kalian, salah satu pengalaman kalian ya. Nah, dari situ, dari pengalaman-pengalaman kalian itu, kalian bisa membuat teks anekdot, baik itu secara tulis atau lisan. Mengkritik mereka-mereka, pelayanannya, lingkungan yang kurang sehat ya, tapi dikemas dengan humor, kelucuan tadi. Maka orang nggak tersinggung, nggak marah. Baiklah, sekarang saya akan menampilkan dua teks. Ini ada surat tukang buah kepada tukang sayur. Siapa yang mau jadi tukang buah? Ayo. Siapa yang mau jadi tukang buah? Ayo. Riza ada, Riza. Sudah gabung belum? Ada, Bu. Nah, Riza jadi tukang buah ya. Tukang sayurnya Susanti ada? Ada, Bu. Siap, Bu. Iya. Tampak ya di layar kalian ya. Iya, Bu. Oke, lanjut. Ayo Riza. Iya, Bu. Ya, jadi tukang buah. Ini tukang sayurnya Susanti. Ayo, lanjut. Dibaca ya, Bu? Iya, dibaca. Bacakan, ayo. Oh, ya, kirain tadi cuma dilihat saja, Bu. Bacalah. Ayo, nanti kita dengarkan yang lain ya. Dibacakan oleh Riza. Ayo Riza, silakan. Wajahmu memang manggis. Sifatmu juga
Apa itu? Melon, Kelihatan, melon. besar sedikit, Bu. Coba ya. Bisa nggak ya? Saya bold. Oke. Ya. Tampak? Ya, tampak, Bu. Iya. Oke, lanjut. Tadi ulang saja ya, Bu ya. Iya, boleh. Surat tukang buah kepada tukang sayur. Wajahmu memang manggis, sifatmu juga melankolis. Tapi hatiku nanas karena cemburu. Terasa sirsak napasku, hatiku anggur lebur. Ini dilema dalam hidupku. Memang ini salahku. Jarang apel di malam minggu. Ya Tuhan, mohon bimbingmu. Kalau memang perpisahan ini yang terbaik untukmu, semangka kau bahagia dengan pria lain. Sayonara. Bagaimana? Tukang buah, ayo tukang sayur, Susanti, balas. Cirikan. Panas kentang suratmu itu. Brokoli sudah kubilang. Jangan tiap datang rambutmu selalu kucai. Jagungmu tak pernah dicukur. Disuruh datang malam minggu. Nongolnya hari Rabu. Ditambah kondisi keuanganmu makin hari makin parah. Kalau mau nelpon aku aja, mesti ke wortel. Terus terang aja, cintaku padamu sudah lama tomat. Jangan kangkung aku lagi. Aku mau hidup seledri. Coba deh. Capek deh. Sip, ya, oke. Susanti sama Riza sudah membaca yang pertama. Kita lihat yang kedua ya. Yang kedua, ayo. Siapa yang menjadi pelapor, siapa yang mau jadi polisi? Boleh. Silakan, ayo Wahyu. Pak Wahyu itu jadi polisi ya. polisinya. Iya, siapa gitu? Yang mau? Saya, Bu. Ya, Widiana, silakan Widiana. Ini dua teks yang sama tapi bentuknya saja yang berbeda. Kita coba yang dialog ya. Nanti kita Bu, ada cukup, Bu. Jelas, Bu. Iya, yang ini. Si pelapor Widiana ya, Wahyu yang jadi polisi ya. Silakan, saya yang membaca ininya ya. Pertamanya ya. Oke, seorang warga melapor kemalingan. Pak, saya kemalingan. Malingan apa? Mobil, Pak. Tapi saya beruntung, Pak. Loh, kemalingan kok beruntung? Iya, Pak. Saya beruntung. Karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. Loh, emang sudah minta izin malingnya untuk merekam? Belum. Itu ilegal, Bu. Anda saya tangkap. Hanya Rekam bisa tanpa pasrah izin. dan berdaya. Iya, tuh. Dari kedua teks ini ya, ini ada teks balasan tukang buah dan tukang sayur suratnya, kemudian ada dialog ini. Ini apa yang kamu tangkap dari aksi yang tertangkap CCTV ini? Dia itu melaporkan tapi dia yang ditangkap oleh Pak Polisi, ya kan? Gara-gara izin, Ya kan Bu. anak-anak? Nggak izinin itu. Ya, bagus. Sudah dibacakan oleh Susanti, Riza, Widiana, dan Wahyu. Dari dua teks ini yang mana ya yang teks anekdot anak-anak? Teks yang kedua, Bu. Teks yang kedua, ada alasan kenapa Susanti itu ya? Kenapa Susanti? Teks kedua? Ya. Karena Bu, teks kedua itu sesuai dengan pengertian teks anekdot yang sudah kita pelajari tadi, Bu. Jadi, teks anekdot itu bukan hanya berisi humor atau kelucuan, Bu, tapi juga berisi sindiran. Oh iya, ada yang ini sepakat yang lain? Yang teks kedua ya? Bu. Sip, Iya, teks kedua, oke, Bu. tepat sekali. Sekarang kita membahas struktur dan kaidah kebahasaan. Yang pertama sekarang struktur dan kaidah struktur teks anekdot. Apa saja struktur teks anekdot? Ada yang bisa? Ayo. Searching dulu, Bu. Saya, Bu. Kan sudah dibaca, sudah dikasih tahu dalam pertemuan sebelumnya kita mempelajari struktur. Ya, itu siapa itu? Saya, Bu. Susetio. Saya, Bu. Iya, Bu. Oh ya, silakan Susetio. Strukturnya itu yang pertama ada abstraksi, keduanya itu orientasi, ketiganya itu krisis, keempatnya reaksi, terakhir itu yang kelima koda, Bu. Iya, bagus sekali, pintar Susetio ini. Ada yang bisa menjelaskan apa itu abstraksi, apalagi orientasi, krisis, reaksi, dan koda? Ada yang bisa? Saya, Bu. Ya, silakan. Siapa itu? Sugiartini, Bu. Ya, Sugi. Silakan Sugi, apa abstraksi? Ya, abstraksi itu bagian pertama yang terdapat pada awal teks, menceritakan tentang apa yang akan diceritakan, Bu. Sip, bagus. Orientasi, ada yang bisa? Pengenalan, Ayo. Bu. Pengenalan. Oke, apa yang dikenalkan di situ? Orientasi itu Wahyu? pendahuluan ya, Bu. Iya, benar. Pendahuluan, ada pengenalan kata Wahyu tadi. Oke, sekarang krisis, reaksi, koda. Siapa yang bisa ngambil semuanya itu? Jelaskan, ayo. Krisis itu mulai muncul masalah, Bu. Kalau krisis, Bu. Iya, Wijaya. Bagus. Ya, Bu. Kalau reaksi itu Ya. menyelesaikan masalah, Bu. Ya, koda, Wiji? Bagian koda itu bagian penutup akhir cerita, Bu. Iya, ya, benar sekali Wiji. Ini struktur teks anekdot. Nah, sekarang kita ke kaidah anak-anak. Ya, kaidah kebahasaan teks anekdot. Ada yang bisa? Ayo, kaidah kebahasaan. Struktur sudah paham. Sekarang kaidah kebahasaan teks anekdot. Ayo, Konjungsi, Sugi, Bu. bisa? Wahyu, oke Wahyu, konjungsi. Apa konjungsi Wahyu? Konjungsi itu kata hubung ya? Iya, kata hubung. Kalau untuk teks anekdot ya, kata hubungnya biasanya menunjukkan waktu. Ada yang lain yang menambahkan kaidah-kaidah kebahasaan teks Kalimat anekdot yang retoris, sudah Bu. dibaca? Kalimat retoris. Apa itu kalimat retoris? Suset? Pertanyaan yang tidak butuh jawaban, Bu. Uis, pintar Suset. Ya, Wahyu sudah, Suset sudah. Siapa lagi? Kaidah kebahasaan berikutnya yang ketiga. Ada Ayo. kalimat perintah, ada kalimat Ya. seru, Bu. Kalimat perintah, kalimat seru. Ya, oke, ya. Bagus. Ini kaidah kebahasaan teks anekdot. Coba bacakan, ayo. Siapa yang mau membacakan? Anak SMA kan sudah bisa membaca, ayo. Siapa? Widiana, Wiji? Iya, Bu. Saya, Bu. Ya, Wiji, Ya. Bu. Ya, Wiji, silakan Wiji. Bu, kebahasaan teks anekdot.
A. Menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. B. Menggunakan kalimat retoris, kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. C. Menggunakan konjungsi atau kata penghubung yang menyatakan hubungan waktu, kemudian, dan lalu. D. Menggunakan kata kerja aksi. E. Menggunakan kalimat perintah. Dan F. Menggunakan kalimat seru. Itu tuh. Ya, bagus Wiji. Ya, jadi kebahasan teks anekdot itu menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu karena sudah terjadi. Nanti kita lihat di dalam teks ya. Kemudian ada menggunakan kalimat retoris, benar kata Suset tadi. Kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Ya. Yang C, menggunakan konjungsi yang menyatakan hubungan waktu. Ada contohnya, ada kata kemudian, lalu. Kemudian ada menggunakan kata kerja aksi. Kata kerja aksi itu biasanya imbuhan depannya me. Contohnya apa? Coba. Ada yang bisa? Me. Imbuhan depan me. Ayo. Lihat. Ayo. Melihat, iya bagus ya, itu salah satu contohnya. Kemudian ada menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah itu ada kata perintahnya. Kata perintah itu biasanya ada imbuhan akhir kan atau lah. Ayo, siapa yang bisa? Titik-titik kan? Minumkan. Kerjakan, Bu. Kerjakan, iya. Minum kan? Ada ya kata minum kan? Salah, Nanti Bu. kita bisa jadi Melahirkan, Bu. minum kan ya? Iya. Melahirkan. Enggak, kalau melahirkan enggak lah. Siapa lagi? Oke, sekarang menggunakan kalimat seru. Bagus ya, berarti kalian itu konsentrasi. Menggunakan kalimat seru, biasanya ada kata ini, itu ya. Oke, bisa ditangkap anak-anak bahasan teks anekdot? Baiklah, Ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok. Sudah Ibu WA, pembagian kelompoknya silakan dibagi kelompok yang Ibu inginkan di dalam kelompok kalian. Kalian baca kembali dialog yang tadi kita bacakan tadi, aksi maling tertangkap CCTV. Silakan analisis struktur dan kaidah kebahasaan dengan sesuai dengan apa yang kita pelajari tadi. Silakan ayo bagi kelompok, lihat WA-nya. Siap, Bu. Siap. Saya kasih waktu 10 menit cukup ya. Karena ini teksnya dikit tuh. Ya, Bu. Oke, ya. Baiklah kelompok 1, ada yang mau ditanyakan? Bisa ya? Si Sugi? Ya, bisa, Ibu. Bisa, oke. Wahyu kelompok 2, bisa melaksanakan? Apa analisis struktur dan kaidah kebahasaan? Pintar. Oke, kelompok 3 Susanti bisa Susanti? Bisa, Bu. Oke, lanjut. Ya, kalau yang sudah selesai, ayo siapa? Sudah selesai, saya kasih A+. Ayo. Siapa yang sudah? Ayo. Ayo Sugi, sudah selesai kelompok 1? Kelompok 2 Wahyu, sudah selesai Wahyu? Kelompok 3, ayo Susanti? Iya, Bu. Ayo. Tip, bagus. Silakan Susanti, presentasikan. Strukturnya boleh. Baik, Bu. Pengamatan kelompok kami terhadap teks anekdot yang berjudul aksi maling tertangkap CCTV dilihat dari struktur teks. 1. Abstraksi. Suatu ketika ada seorang warga melapor kemalingan. 2. Orientasi. Pelapor. Pak, saya kemalingan. Polisi. Kemalingan apa? Pelapor. Mobil, Pak. 3. Krisis. Tapi saya beruntung, Pak. Polisi. Kemaling beruntung. Pelapor. Iya, Pak. Saya beruntung karena CCTV merekam dengan jelas. Saya bisa melihat dengan jelas wajah malingnya. 4. Reaksi. Bagian dialog polisi sudah minta izin malingnya untuk merekam, pelapor belum, sambil menatap polisi dengan penuh keheranan. Polisi, itu ilegal, Anda saya tangkap. Bagian koda, pelapor hanya bisa pasrah tak berdaya. Bagus Demikian, Bu. sekali. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok Susanti. Bagus sekali ya Susanti. Ada yang bisa menanggapi atau memberikan tambahan lagi? Mungkin mengenai kaidah bahasanya juga. Yuk yang lain. Kelompok 2 dan Kelompok kelompok kami, Bu. 3. Ya, boleh. Susanti. Silakan Susanti. Ya, Bu, kalau dari kelompok kami, Bu, ya, yang kami temukan dalam teks anekdot yang berjudul aksi maling tertangkap CCTV itu, yang pertama, ada kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Contohnya itu suatu ketika ada seorang warga melapor kemalingan. Yang kedua, ada kata kerja aksinya, Bu, merekam dan melihat. Ya. Udah, Bu, itu dari kelompok kami, Bu, Yang ya. ditemukan ya oleh Susetio. Ya, Bagus Bu. Susetio. Kelompok Susetio saya kasih A juga. Silakan ayo yang lain. Kelompok 3 ada tambahan lagi? Ya, Bu. Ya, silakan. Ayo. Wahyu, Bu. Ya Wahyu silakan. Kelompok Wahyu diwakilkan oleh siapa? Widiana ya? Silakan Ya, Widiana. Bu. Kami menemukan ada kalimat seru, contohnya itu ilegal. Oh, di sini ya, benar ya? Ya, Bu. Oke, sip. 3 kelompok sudah mempresentasikan struktur dan kaidah kebahasaan di aksi maling tertangkap CCTV. Ini ya, sudah tepat sekali jawaban dari kelompok-kelompok kalian. Baiklah. Sekarang kalian akan secara individu menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan. Tadi kan kelompok sudah sip tuh. Sekarang individu ya, saya kasih waktu 5 menit saja lah untuk analisis struktur dan kaidah kebahasaan. Ini ada cerita baru ini. Ya, ini saya bagikan di WA atau Google Classroom, bisa dibuka dari situ ya. Ya, Bu. Oke, saya kasih waktu 5 menit, bisa. Ayo, silakan kerjakan di buku latihan kalian. Oke, sudah ya, selesai ya, sip. Nanti saya tunggu di Google Classroom atau boleh WA Japri saya ya. Silakan. Ada yang mau ditanyakan anak-anak mengenai struktur dan kaidah kebahasaan? Nggak ada, Bu. Sudah jelas ya? Oke, Sudah, kelompok Bu. IPA ini sangat pintar sekali ya. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini tentang struktur dan kaidah kebahasaan? Ayo silakan. Ayo, simpulkan. Siapa yang sudah? Tadi jelas, katanya sudah jelas, tidak ada yang mau ditanyakan. Ayo simpulkan, ayo. Widiana, Wiji, Sugi. Saya, Bu. Ya, Wiji, silakan Wiji. Nah, struktur teks anekdot itu terdiri dari atraksi, orientasi, krisis, reaksi, koda, Bu. Ya, Kemudian bagus. perasaan teks anekdot itu menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu, menggunakan kalimat retoris, menggunakan konjungsi, menggunakan kata kerja aksi, menggunakan kalimat perintah, dan menggunakan kalimat seru. Sip, bagus sekali. Itu kesimpulan kita pada pertemuan kali ini. Ya. Oke, terima kasih anak-anak kelas 10 IPA ini sangat aktif sekali mempelajari bahasa Indonesia materi pada pagi hari ini. Sebelum kita mengakhiri, ayo kita berdoa dulu. Boleh dipimpin oleh siapa lagi? Wahyu boleh? Ketua kelas lagi ya? Silakan Wahyu, pimpin doa. Oke, anak-anak, baca ya. Semua mimpi berawal dari harapan, maka kita tidak boleh kalah oleh keadaan ya. Sip, jangan lupa jaga kesehatan, protokol kesehatan. See you, bye-bye. Selamat, sampai jumpa anak-anak.